Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzahi fi kamalihi anil kaifiyati wal ainiyah, al muqaddasi fi jalalihi anid diyati wan nitiyah, al muta'ali bi huluhiyatihi anil fawqiyati wat tahtiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga iman. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal imana la yahluku fi jawfi ahadikum kama yahlukus saub, fas'alullaha ayyajaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman benar-benar usang di antara seseorang di antara kalian, sebagaimana usangnya pakaian. Maka memohonlah kepada Allah supaya memperbarui iman di dalam hati kalian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan bahwa setiap muslim wajib menjaga iman, karena iman adalah pokok, pondasi, dan sekaligus pegangan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Iman apabila tidak dipupuk, maka layaknya pakaian yang usang. Tanpa iman, manusia seperti pohon yang kering, bahkan mati secara rohani. Karena itu, iman Islam adalah akidah agama yang harus benar-benar dimiliki oleh setiap manusia. Iman harus kita siram dengan nilai-nilai keagamaan. Iman harus senantiasa kita pupuk dengan amalan-amalan soleh yang dapat membahagiakan dan menyelamatkan kita semua di dunia maupun di akhirat. Iman dapat kita tumbuhkan dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Semakin banyak kita melakukan amal perbuatan yang soleh, amal perbuatan yang baik, maka semakin tinggi pula iman seseorang. Namun sebaliknya, jika iman kita lemah, jika kita selalu atau bahkan sering melakukan kemaksiatan, sering menentang dengan ajaran-ajaran agama Islam, sering melanggar aturan-aturan agama Islam, maka semakin rendah pula iman seseorang. Karena itu, kita diwajibkan untuk senantiasa menjaga keimanan kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar iman kita itu senantiasa terjaga, agar semakin kuat, semakin kokoh, dan agar pula keimanan kita itu tidak goyah. Goyah saja tidak boleh, apalagi bergoyang. Nah, ini tidak boleh. Jadi iman itu harus kita jaga, kita rawat, dan kita perlu memperhatikan, kita perlu menjaga agar iman kita tidak rusak, bahkan iman kita tidak boleh hilang dari diri kita. Maka kita perlu perhatikan, yang pertama, ada 3 seseorang yang bisa jatuh kepada kekufuran, sehingga kita perlu menjaga 3 hal tersebut supaya kita tidak jatuh kepada kekufuran atau rusaknya iman seseorang. Yang pertama adalah kufur i'tiqad. Jadi kufur i'tiqad itu adalah kufur keyakinan. Misalnya seseorang yang beragama Islam namun dia memiliki keyakinan bahwa Allah itu layaknya seperti manusia yang mensifati sifat-sifat manusia. Maka keyakinan tersebut bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran atau bahkan disebut dengan kufur atau kafir. Nah, seperti juga orang yang berkeyakinan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bukan Nabi dan Rasul. Nah, orang yang demikian maka secara otomatis sekalipun dia itu tidak mengucapkan, sekalipun dia itu tidak melakukan, tapi dia berkeyakinan yang demikian, maka dia termasuk golongan orang yang kufur atau keluar dari Islam. Maka ini perlu diperhatikan, perlu kita hati-hati menjaga keimanan kita. Kemudian yang kedua adalah kufur qauli, yaitu kufur yang dilakukan oleh lisan.
Misalnya dia mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mengatakan demikian maka termasuk golongan yang kufur, artinya keluar dari agama Islam. Maka perlu hati-hati. Nah, kufur qauli ini juga misalnya seperti orang yang mencaci maki Allah, orang yang mencaci maki Nabi, merendahkan. Nah, ini termasuk bagian daripada orang yang melakukan kufur qauli, yaitu kufur yang mengeluarkan Islam seseorang dengan perkataan, sekalipun tidak dibarengi dengan niat. Misalnya dalam keadaan marah mengatakan saya tidak percaya, saya tidak beriman kepada Allah, dengan otomatis keluar dari agama Islam. Sama halnya dengan kita mengatakan kepada orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar beragama Islam, mengatakan hei kafir, hei Yahudi, maka secara otomatis orang yang mengatakan demikian sudah termasuk golongan orang yang kufur kepada Allah, artinya keluar dari agama Islam. Jelas-jelas orang tadi Islam tapi dikatakan orang tidak Islam, atau bahkan termasuk golongan orang yang kufur tadi. Yang ketiga adalah kufur fi'li, kufur yang dilakukan oleh perbuatan kita, perbuatan yang bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran, keluar dari agama Islam. Nah, seperti misalnya menginjak-injak Al-Quran. Nah, itu bagian daripada kufur fi'li, kufur yang dilakukan oleh perbuatan. Sekalipun dia tidak berkeyakinan, sekalipun dia tidak niat, sekalipun dia itu tidak mengatakan, tetap dia itu keluar dari agama Islam atau kufur, karena perbuatannya telah mengeluarkan dia dari Islam. Nah, ini contoh kufur fi'li yang dilakukan oleh perbuatan. Misalnya tadi melempar mushaf Al-Quran ke tempat yang menjijikan, misalnya dilempar ke tempat sampah, misalnya dilempar ke kotoran. Nah, maka perbuatan-perbuatan yang dapat mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang demikian, maka termasuk perbuatan yang dapat mengeluarkan keislaman seseorang. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga iman kita, agar keimanan kita senantiasa terjaga, agar keimanan kita senantiasa terpelihara dari sifat, dari perbuatan, dengan keyakinan, dari perbuatan yang kufur-kufur tadi, sehingga iman kita tetap menjaga, tetap terpelihara. Bukan hanya memelihara saja, tapi perlu kita merawat keimanan kita, yaitu dengan memperdalam ilmu agama, mengamalkan nilai-nilai agama, mengamalkan perbuatan amal yang saleh. Maka perbuatan-perbuatan yang mendapatkan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam menyembah Allah, maka ini termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat memupuk keimanan kita. Mungkin itu obrolan mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan menjaga iman. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semoga kita senantiasa menjaga keimanan kita, memupuk keimanan kita dan merawat keimanan kita, sehingga kita dapat termasuk golongan orang-orang yang selamat dunia dan selamat di akhirat kelak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dengan obrolan ngopi perkara iman kita kali ini. Saya menyarankan agar kita tetap menjaga iman kita, terhindar dari kemusyrikan, kekufuran, kekafiran, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.